Pondok pesantren adalah tradisi pendidikan yang terus berlangsung di Indonesia. Pesantren menjadi tonggak penting penyebaran Islam dan pengajaran bagi masyarakat di Indonesia. Nah, di Sumatera Barat sendiri, banyak berdiri pesantren-pesantren modern yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat. Dan di antara banyaknya pesantren baru bermunculan, ternyata ada beberapa pesantren yang umurnya sudah mencapai ratusan tahun. Penasaran pesantren apa saja yang umurnya sudah mencapai ratusan tahun? Mendingan langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Karena di video kali ini kita bakal bahas tentang 5 ponpes tertua yang ada di Sumatera Barat. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Lima pondok pesantren tertua yang ada di Sumatera Barat. Thalib Padang Panjang berawal dari halakah yang dipimpin oleh Syekh Abdullah Ahmad atau perintis gerakan kaum muda di Minangkabau di Surau Jembatan Besi pada akhir tahun 1911. Tumpuk pimpinan pengajian diserahkan kepada Syekh Abdullah Karim Amrullah atau Haji Rasul yang juga merupakan ayah Buya Hamka. Di bawah kendali Inyak Dokter inilah pengubahan cara mengajar dari halakah menjadi klasikal atau dibagi menurut kelas mulai dilaksanakan. Bangunan kelas Tawalib mulai berdiri pada tahun 1918 di bawah pengawasan Haji Rasul dan Syekh Abdul Hamid Hakim. Dan pada tahun 1919, para pelajar Tawalib dari Padang Panjang dan Parabe mendirikan organisasi bernama Sumatera Tawalib. Nah, kurikulum Tawalib Padang Panjang merupakan perpaduan antara kurikulum pondok dengan kurikulum pelajaran umum. Lama belajar di Tawalib Padang Panjang ialah 6 tahun, 3 tahun di MTS dan 3 tahun MA. Nah, sedangkan pondok putri dipisahkan dari pondok putra. 2. Tawalib Parabe. Pada tahun 1910, Syekh Ibrahim Musa atau Inyak Parabe mengadakan halakah pengajian di Surau Parabe setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di Hijaz. Halakah ini pada awalnya bernama Muzakaratul Ikhwan, lalu berubah nama menjadi Sumatera Tawalib Parabe pada tahun 1918. Perubahan ini disusul dengan pendirian organisasi Sumatera Tawalib pada tanggal 15 Januari 1919 bersama dengan kaum pelajar dari Tawalib Padang Panjang. Nah, Sumatera Tawalib adalah organisasi massa kaum muda yang memiliki pengaruh politik yang kuat, ditandai dengan keterlibatan mereka dalam pembentukan Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI pada tahun 1930 dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi pada tahun 1943. Pembelajaran dengan kelas mulai diterapkan pada tahun 1920 dan seperti rekannya di Padang Panjang, Tawalib Parabe memadukan pelajaran-pelajaran pondok dengan pelajaran-pelajaran umum. Nah, lama belajar di Tawalib Parabe ialah 6 tahun, 3 tahun MTS dan 3 tahun DMA. 3. Madrasah Tarbiyah Islam Canduang atau MTI Canduang. Beberapa gebrakan dari kaum muda mendorong kaum tua yang terdiri dari alim ulama tarekat di Minangkabau untuk melakukan hal yang sama. Nah, pada 5 Mei 1928, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyak Canduang, ulama fikih Syafi'i dan Mursyid Naqsabandiyah Khadiliyah melakukan pembaruan pelajaran dari halakah menjadi Madrasah Tarbiyah Islam atau MTI di Surau Baru. Tempat Inyak Canduang mengajar sejak pulang dari Hijaz pada tahun 1908. Pendirian MTI Canduang diikuti dengan pembukaan MTI lain seperti MTI Jaho, MTI Tabek Gadang, PPTI Malalo, dan lain-lain yang kemudian berhimpun dalam satu wadah bernama Persatuan Tarbiyah Islam atau Tarbiyah atau PRT. Kini menjadi salah satu ormas Islam besar di Indonesia selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. MTI Canduang pada awalnya hanya mengajarkan kitab-kitab kuning, sampai akhirnya pelajaran-pelajaran umum dimasukkan ke dalam kurikulum sejak tahun 1950-an. Lama belajar di MTI Canduang adalah 7 tahun, 1 tahun khusus, 3 tahun MTS, 3 tahun MA. Nah, MTI Canduang juga memiliki Ma'had Ali. 4. Dinia Putri Padang Panjang. Sosok ramah El Yunisiah seakan menyadarkan kita akan pentingnya kesetaraan kaum perempuan agar tidak keterbelakang khususnya bidang pendidikan. Hal ini didasari dengan salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hal ini juga menjadi sebuah dorongan bagi Rahmah untuk mengubah perspektif dan tradisi yang mengakar di masyarakat pada zamannya, bahwa hidup perempuan tidak jauh dari kasur, sumur, dan dapur. Pendidikan lebih diutamakan bagi kaum laki-laki daripada perempuan. Nah, kegelisahan Rahmah menjadi titik awal terbentuknya sebuah gagasan perubahan. Ia ingin mendirikan sekolah khusus putri agar perempuan tidak hanya menjadi figur ibu yang terampil namun juga cerdas. Karena
Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Nah, niat baik Ramah mendapat dukungan penuh dari sang kakak Zainuddin Lebay El Yunisi. Dan pada tanggal 1 November 1923 berdirilah Dinia Putri Padang Panjang. Nah, Dinia Putri Padang Panjang merupakan pondok pesantren khusus perempuan pertama di Indonesia. Nah, Dinia Putri mengilhami berdirinya Kulliyatul Banat di Al-Azhar, Mesir. Kurikulum Dinia Putri merupakan perpaduan antara kurikulum pondok dengan kurikulum pelajaran umum. Nah, pendidikan Dinia Putri terdiri dari PAUD, MI, MTS, MA, dan STIT. 5. Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau. Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau yang berdiri sejak tahun 1923 adalah salah satu lembaga pendidikan agama tertua di Minangkabau, khususnya Kabupaten Tanah Datar. Nah, secara geografis, Tanjung Limau termasuk Nagaren Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Dan cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau yang awalnya bernama Madrasah Tawalib adalah dari pengajian halaqah Syekh Sulaiman Al-Mufassir Al-Masyhur yang dilakukan di Sorogadang, Tanjung Limau sebagai sarana belajar mengaji bagi generasi muda dan masyarakat Tanjung Limau, di mana murid laki-laki dipisah dengan murid perempuan. Nah, guru yang mula-mula mengajar di surau ini adalah Syekh Sulaiman Al-Mufassir Al-Masyhur, sehingga Tanjung Limau dikenal orang sebagai tempat mengaji tafasiyah atau tafsir. Setelah Syekh Sulaiman Al-Mufassir Al-Masyhur wafat, pengajian di Surau Gadang dilanjutkan oleh cucunya, yaitu Haji Mukhtar Yakub pada usia 18 tahun, ketika beliau masih dalam masa menuntut ilmu di Tawalib Padang Panjang. Nah, itulah dia teman, 5 pondok pesantren tertua yang ada di Sumatera Barat. Dan di mana lagi nih pondok pesantren tertua lainnya yang ada di Sumatera Barat? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Dan kalau seandainya menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita akan lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.